Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan tadarus membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min qablu hudal lin-nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Ali Imran ayat 4. Artinya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Surat Ali Imran ayat 4. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 23. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ali Imran ayat 23. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian, yaitu Alkitab Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakang, artinya jauh dari kebenaran. Surat Ali Imran ayat 23. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Al-Isra ayat 55. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Ayat-ayat di atas merupakan ayat-ayat tentang keberadaan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul dan para nabi. Pentingnya beriman kepada kitab Allah. Pertama, beriman kepada kitab Allah akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kitab-kitabnya Allah mengatur agar iman seseorang hamba berbuah hasil. Yang terpenting adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab orang-orang yang tak percaya kepada kitabnya, maka ia melanggar perintah Allah dan dalam keadaan sangat tersesat. Yang kedua, adanya keberkahan dan nikmat yang tak terhingga. Dan di antara buah iman kepada kitab samawi adalah rasa nikmat Allah yang tak terhitung. Karena itu Allah menjadikan kitab-kitab yang membimbingnya kepada jalan yang benar. Yang ketiga, memberikan kenyamanan dalam hidup dengan bimbingan Allah dalam kitabnya. Di antara buah iman dalam kitab-kitab ilahi sebagai tambah dari apa yang dia sebutkan. Beriman kepada Al-Quran berarti meyakini yang pertama bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar berbahagia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagai bagian dari ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun sejak diturunkannya sampai saat ini.
tujuan pokok Al-Quran dan termasuk isi pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah diturunkannya Al-Quran ada 3 tujuan pokok. Yang pertama adalah tujuan akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan rukun iman ada 6, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, wahyu dan yang berkaitan dengannya antara lain kitab-kitab suci, malaikat dan para nabi serta di akhir. Yang kedua berisi tentang syariat mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah, sama dirinya dan alam sekitarnya yang dikenal dengan rukun Islam. Yang ketiga akhlak mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa agar hidup serasi dan seimbang serta harmonis. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Yang pertama, sebagai wahyu Allah atau firman Allah. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru oleh manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dan yang keempat adalah sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya, kitab suci yang lain, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan Al-Quran ini bernilai abadi. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Jika dikaji dari garis besar isinya, maka Al-Quran itu mencakup yang pertama, akidah atau keimanan, ibadah, yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti, yang keempat adalah muamalah, yang kelima syariah, yang keenam berisi tentang tarikh atau kisah-kisah, yang ketujuh berisi tentang tadzkir, peringatan baik untuk ancaman maupun janji, dan yang kedelapan dasar-dasar tentang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban. Bukti kebenaran Al-Quran. Sebenarnya kita bisa menunjukkan 3 bukti bahwa Al-Quran yang diturunkan itu benar. Yang pertama, isi dari keindahan bahasa dan ketelitian redaksi Al-Quran. Keindahan terkait dengan rasa bukan nalar, apalagi bagi kita yang bukan orang Arab. Namun ditemukan hal-hal yang menakjubkan, misalnya keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan. Yang kedua, kebenaran pemberitaan yang gaib. Contoh ambil seperti sejarah Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan. Kemudian peristiwa ini setelah 1200 tahun ditemukan tepatnya di abad 19 oleh ahli purbakala bernama Laurent. Yang ketiga tentang isyarat ilmiah. Di dalam Al-Quran tersimpul ayat-ayat yang menganjurkan untuk berpikir. Demikian untuk bagian pembelajaran ini, dan selanjutnya anak-anak kalian bisa mengerjakan tugas-tugas di dalam materi berikut.